Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Teman-teman jamaah beta, jamaah Zoomiyah ya. Lewat Zoom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkat rahmat dan karunia Allah lah kita bisa hadir kembali ya di dalam pertemuan kita ya, kajian rutin kita yang sudah 2 minggu off. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah seterusnya gitu ya. Dalam rangka untuk menambah kebaikan kita kepada Allah ya, menambah kebaikan kita di dalam kehidupan ini ya. Karena apa? Karena yang namanya kebaikan itu bukanlah dengan bertambahnya harta ya, atau dengan bertambahnya suksesnya bisnis kita gitu ya, atau banyaknya berhasilnya kita dalam pendidikan kita. Tetapi standar atau parameter kebaikan itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah itu hanya satu ya. Rasulullah itu bersabda bahwasanya ma yuridullahu bi abdin khairan yufaqihu fid din ya. Ya, apabila orang-orang ya yang diinginkan oleh Allah, seorang hamba yang diinginkan kebaikan dari Allah, maka Allah akan membuat dia faqih ya. Faqih dalam apa? Dalam masalah agamanya. Nah, inilah yang kita lakukan pada saat sekarang ini, daripada bapak-bapak, ibu-ibu kita yang mau berkumpul ya untuk menambah kebaikan ya, menambah kebaikan yang diberikan oleh Allah. Jadi barang siapa yang inginkan oleh Allah kebaikan, dia akan ditambah pemahaman agamanya. Makin faqih dia dalam masalah agamanya. Karena memang itu yang nanti akan menjadi perkara yang sebenarnya di dalam kehidupan kita sesudah kita hidup di muka bumi ini. Sementara yang ada di muka bumi ini semuanya akan ditinggalkan ya. Harta kita, gelar kita, gitu ya. Apapun kita ya tidak akan ada artinya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan semesta alam Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang akan menjadi topik kita pada pagi kali ini adalah kita akan berbicara tentang masalah akidah dan syariah ya. Masalah yang kalau menurut saya ini perlu kita dudukan gitu ya. Ya, kita dudukan dengan benar ya, harus didudukan ya, karena kalau kita lihat pada umat sekarang ini gitu ya, menjadi sesuatu yang disalahpahami gitu. Bahwasanya kita menyangka kita sudah mempunyai akidah Islam gitu ya, tapi kita tidak punya keterkaitan dengan Islam sama sekali gitu. Sementara akidah itu konsekuensinya adalah ketaatan di dalam melaksanakan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan kita kaji pada kali ini. Baik, kita akan mulai ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Al-Qiyamah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ayahsabul insanu ayyuts raqa sudah ya. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ya dijelaskan di sini bahwasanya dalam ayat ini Allah itu bertanya dengan hamzah istifham, lalu Allah mengingkari. Ya, maka maknanya di sini adalah ya laisa yusraku fi hazihi dunya muhmalan la ya'muru wa la yanha ya. Bahwasanya manusia tersebut di dunia ini ya
tidak dibiarkan begitu saja, ya, tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi ini Allah membuat pertanyaan retorik. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Jawabannya tidak. Maka diterangkan dalam tafsirnya di sini bahwasanya manusia tersebut ya tidak akan dibiarkan, tidak diperintah, ya, dan tidak dilarang. Bahkan di dalam tafsir tersebut dikatakan wala yutsraku fi qabrihi sudah, ya, la yub'asu. Juga tidak akan dibiarkan begitu saja gitu. Ya. Tanpa dia itu dibangkitkan. Ya, tanpa dia dibangkitkan lagi sesudah dia mati. Bahkan gitu ya. Ya, dia itu ya, bahkan kalau kita lihat di sini dalam tafsir tersebut dikatakan dia itu diperintah ya dan dilarang fit dunia, di dalam dunia ini. Jadi ini harus jelas terlebih dahulu buat kita ya. Bahwasanya kita ini hidup ini ada perintah dan larangan, tidak akan dibiarkan begitu saja. Lalu Allah menyatakan dan dia akan dikembalikan kepada Allah fit daril akhirah, pada kampung akhirat. Jadi sesudah kehidupan mati ini dia akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi dia sesudah mati. Nah ini bisa kita lihat dengan fakta keadaan kita dalam kehidupan dunia, di mana kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Ya, semua orang yang kita lihat ya, yang ada di muka bumi ini tidak ada yang hidup selama-lamanya. Nah, ya, tumbuh, dewasa, menua, lalu meninggal. Tidak ada orang yang kita kenal yang hidup selama-lamanya. Dalam arti kata bahwasanya kehidupan di muka bumi ini adalah kehidupan yang sementara. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu ya tentang hakikat kehidupan ini. Maka kalau kita lihat ya dalam surat Al-Hasyr, ya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya, kalau kita memang diperintah dan dilarang ya, kalau kita memang dimintai pertanggungjawaban, maka harusnya kita memperhatikan setiap apa yang kita kerjakan. Ya. Dan itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ini, Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah setiap diri memperhatikan ya, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maka ada kewajiban kita setelah kita memahami bahwasanya kehidupan ini akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibangkitkan, tidak akan dibiarkan begitu saja, maka ada kewajiban dari kita untuk memperhatikan apa yang kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami bersama-sama ya. Dikarenakan ya hidup ini tidak akan dibiarkan ya, tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban ya, tanpa ditanyai gitu ya. Ada perintah dan larangan dan nanti akan dikembalikan, maka ada kewajiban kita untuk wal tanzur, memperhatikan apa yang kita kerjakan. Jadi tidak bisa kita seenaknya berbuat menurut pendapat kita. Nah, ya. Jadi ini kenapa maka saya bilang di awal ini perlu didudukkan karena kita melihat umat Islam ya yang dalam keadaan kita sekarang ini yang terlahir sebagai Muslim dengan identitas kita sebagai Muslim itu menyangka kita tidak terikat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kita boleh menafsirkan apa saja yang kita sangka baik menurut kita gitu. Ya, baik menurut kita gitu. Nah, ini mohon maaf ya bagi yang berdakwah itu sangat merasakannya gitu. Dan itu kadang-kadang orang itu perlu mendapatkan pelajaran terlebih dahulu baru dia paham. Dia mau tak mau dia harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu didudukkan dengan serius gitu ya landasan masalah akidah ini ya. Jadi pertama tadi bahwasanya manusia tersebut ya tidak dibiarkan tanpa perintah dan tanpa larangan ya. Tidak akan dibiarkan tanpa nanti dia akan dibangkitkan sesudah dia meninggal ya, lalu akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan dibiarkan begitu. Ya. Ya, tidak dimintai gitu ya. Bahkan dia itu akan dibangkitkan, dia akan dikembalikan kepada Allah lalu dihidupkan lagi ditanya ya atas perintah dan larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah,
Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, ya, ada kewajiban kita untuk memperhatikan apa yang kita perbuat gitu. Ya. Dan itu kita harus ya memperhatikan tidak hanya setiap hari perbuatan kita, bahkan mungkin setiap detiknya. Ya, kalau kita hitung-hitung berapa lama kita hidup di muka bumi ini gitu ya. Apakah sudah 50 tahun ya? Mungkin kebanyakan 49 tahun, hampir 50. Masih jelita. Ya. Nah, kalau masih hidup insya Allah gitu, tahun depan itu sudah jadi lolita. Lolos 50 tahun. sudah jadi lolita, lolos 50 tahun. Maka pertanyaannya, apakah sudah kita evaluasi kehidupan kita? Seberapa banyak waktu yang kita buang gitu. Maka pertanyaan Allah ini adalah relevan ya. Ya, relevan dengan keadaan kita ya. Nah, perbuatan yang bagaimana ya? Tentu jawabannya ya, perbuatannya sebut adalah ya perbuatan amal soleh ya. Amal soleh. Jadi pertanyaan Allah sebut di sini ya, apakah sudah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok? Maka ya yang harus kita perhatikan tersebut adalah perbuatan amal soleh. Sini ya ini keterangan dari ya Imam Ibnu Katsir ya. Ya, bahwasanya ya kita ini sudah mempunyai investasi enggak terhadap amal soleh kita. Jadi investasi kita di akhirat ini ya bukan dalam bentuk harta, bukan dalam bentuk uang atau emas ya yang dikumpulkan, tetapi dalam bentuk amal soleh. Ya. Dalam surah An-Naziat ya di sini Allah SWT ya berfirman bahwasanya ya kita menghitung-hitung bahwasanya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Jadi memang perlu kita memahami hakikat kehidupan ini sehingga kita tidak menyia-nyiakan kehidupan ini. Allah menyatakan kehidupan di muka bumi ini ya itu hanya sesaat. Ka'annahum yauma yaronaha lam yalbasu ila asyiyatan au duhaha ya. Pada hari mereka ya melihat hari berbangkit itu lalu mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia ini melainkan sebentar saja di waktu sore atau di waktu pagi hari. Dari tafsir Ibnu Katsir masih ya dari Ibnu Abbas ya dikatakan bahwasanya makna dari ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu ila asyiyatan aw duhaha itu adalah ya dari zuhur ya dari zuhur sampai terbenamnya matahari. Jadi setengah hari cuma. Atau ya baina dari terbitnya matahari sampai ke waktu tengah hari. Jadi kehidupan di muka bumi ini hanya setengah hari saja. Sangat sebentar sekali. Sementara kalau kita lihat ya bagaimana kehidupan akhirat, Allah SWT berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kalau kita berbicara 1000 tahun, ya kalau kita hitung-hitung hidup kita anggaplah 100 tahun. Kalau 1000 tahun berarti hanya 1/10. Itu waktu sehari yang ada di akhirat. Ya. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya dalam waktu yang kita merasakannya mungkin sangat panjang gitu ya. Sebenarnya sangat sebentar sekali karena kebanyakan waktu kita tuh habis di waktu tidur ya. Tidur, lalu mungkin makan yang lain-lain gitu ya. Lalu kalau kita berpikir tentang amal soleh mungkin hanya sedikit yang kita kerjakan. Maka waktu kita yang 100 tahun tadi, anggaplah kita 100 tahun walaupun kita tidak ada yang sampai 100 tahun, jarang-jarang ya. Itu hanya 1/10 dari satu hari kehidupan di akhirat nanti. Satu hari kehidupan akhirat. Ya. Maka kalau kita pahami kehidupan yang sementara ini ya tidak ada alasan kita sebenarnya untuk ya merasa atau merasa berlama-lama gitu ya atau merasa berputus asa.
ya, atau merasa semuanya permasalahan itu ada di sini gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami, masyarakat muslimin rahimakumullah. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya bersabda, mali ya, tidak ada untukku walid dunia, dan untuk di dunia ini kata Rasulullah SAW, innama masali wa masalud dunya kamasali rokibin ya. Pemisahan aku dan dunia itu kata Rasulullah hanyalah seperti seorang rokibin ya. Itu orang yang berkendara menempuh perjalanan ya, yang mana dia ya fizillin sajaratin, dia bernaung di bawah pohon, fi yaumin, pada hari ya fi yaumin shaifin, pada hari yang panas, lalu dia beristirahat ya, summa roha ya, kemudian dia beristirahat, wa tarakaha, kemudian dia meninggalkan pohon itu. Maka ya, ibarat dunia ini kata Rasulullah, bagi Rasulullah dan bagi Rasulullah itu maksudnya bagi orang-orang yang beriman gitu ya, itu hanya orang yang berjalan ya, orang yang musafir gitu, mereka dalam perjalanan ya. Sebagai contoh dari, kalau di sana mungkin dari Jakarta ke Bandung ya, lalu ada tempat peristirahatan ya, apa rest area, nah, ya rest area namanya ya. Itu hanya sebentar di rest area, bukan rest area itu yang menjadi tujuan ya. Ya tujuannya itu adalah sebagai contoh kota Bandung. Maka dia cuma beristirahat sebentar, lalu dia pergi meninggalkan rest area tersebut. Nah, itulah dunia. Inilah yang harus kita kokohkan di dalam hati kita ya, sehingga kita tidak guncang dalam kehidupan ini ya, terhadap banyak peristiwa yang ada di dalam kehidupan ini, tidak tertancap dalam hati kita akan kecintaan kepada rest area. Nah, di sinilah kita perlu ya menancap pertanyaan untuk apa? Untuk menemukan hakikat kehidupan kita. Ya. Untuk menemukan jawaban di mana terhadap kehidupan. Kalau enggak kita akan lost ya, akan hilang ya, akan guncang, akan stres, akan sedih ya, banyak halnya gitu ya. Nah, di sinilah kita akan perlu menemukan hakikat kehidupan ya. Sehingga jadi pertanyaannya, hidup ini sebenarnya untuk apa? Ya. Pertanyaan hidup ini untuk apa, dari mana manusia berasal, untuk apa manusia itu hidup, dan kemana manusia setelah mati. Karena kehidupan tadi itu sebentar, kita harus memahami dia hanya untuk tempat peristirahatan, maka itu yang disebut dengan uqdatul kubra. Dan ini perlu kita temukan jawabannya. Kalau tidak, kalau kita gagal ya memahami hakikat tentang hakikat kehidupan tadi, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan pergi, ya, maka di dunia sendiri kita akan sesat, kita akan lalai, kita akan berbuat kerusakan, kita akan berbuat sia-sia, susah untuk berbuat baik. Bahkan ya bisa kita lihat sendirilah bagaimana orang-orang yang tidak memahami hakikat kehidupan. Nggak perlu kita ceritakan, tapi itulah faktanya. Ya. Maka yang terjadi, mereka di dunia sengsara, apalagi nanti di akhirat. Ya. Nah, orang-orang yang sesat di akhirat tersebut ya, itu lebih parah lagi di akhirat ya. Ya, atau orang-orang yang tidak ya, yang gagal memahami hakikat kehidupan. Nah, ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 43 dan 44. Allah SWT berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ya. Afa anta takunu alaihi wakilan? Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya, wakilan? Jadi kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu tersebut ya tidak bisa kita itu menjadi wakilnya, gitu, menjadi pemeliharanya atau apa gitu. Bahkan itu bisa jadi apakah itu terhadap anaknya sendiri atau terhadap istrinya sendiri ya, atau terhadap suaminya sendiri ya. Kalau orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya itu tidak bisa inikan lagi, karena yang jadi turutannya itu adalah dirinya sendiri gitu ya. Nah,
Apa kata Allah berikutnya? Am tahsabu anna aktsarahum, ya. Nah, apakah kamu mengira bahwa kebanyakan dari mereka itu yasmaun, mendengarkan gitu. Au ya'qilun, atau memahami gitu. Jawabannya tidak, ya. Mereka tidak akan bisa mendengar atau memahami. Kenapa? Mereka sibuk hanya untuk mendapatkan dunia saja. Di sini katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inhum illa kal an'am, ya. Mereka itu seperti binatang ternak, ya. Hidupnya itu hanya untuk makan, untuk hanya meraih kehidupan dunia saja, ya. Tidak ada lagi lain daripada itu. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan oleh Allah yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, sebagai ikutan. Ya, tidak menemukan hakikat kehidupan, tidak mau dia berpikir gitu. Ya, tidak mau berpikir sejenak, ya, mencoba memahami untuk apa kita ini hidup. Ya. Jadi hanya puas untuk dunia. Bahkan kata Allah, balhum adalun sabila, ya, bahkan lebih jelek lagi daripada binatang ternak tersebut, ya. Kenapa? Karena binatang ternak tidak dikasih oleh Allah akal. Jadi memang diperuntukkan untuk itu, untuk makan dan hidup di muka bumi, lalu mereka mati. Sementara manusia tidak. Manusia itu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah bertanya lagi gitu, ya. Ya, karena tadi memperlihatkan hakikat kehidupan. Ya, fakta kehidupan yang sementara, yang sangat sebentar. Semuanya itu fana. Di sini Allah bertanya lagi, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Allah SWT berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ya. Dan ya, bagaimana kalian itu kafir kepada Allah sementara kalian itu sebut dulu itu mati, fa ahyakum, semua lalu Allah hidupkan, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya. Kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi, ya. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di sini manusia tersebut, ya, dikasih dua fakta kematian dan dua fakta kehidupan. Yang mana manusia sebelum, ya, sebelum mereka hadir di muka bumi ini, mereka itu sudah hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, dulunya tidak ada. Maksudnya dulunya tidak ada. Dalam arti dulunya itu amwat, ya. Sebagaimana kalau kita umur kita 50-an, gitu ya, 52 tahun yang lalu kita itu bukan siapa-siapa gitu. Ya, tidak bisa kita berbicara kita itu apa. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, ini ayat ini, ya, menyodorkan fakta kepada manusia tentang hakikat kehidupan manusia. Kalau mereka berpikir 52 tahun yang lalu saya itu siapa? Enggak ada, bukan siapa-siapa gitu. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amwat selalu dihidupkan, dikasih kehidupan, dikasih eksistensi di muka bumi ini. Nah, pertanyaan, apakah itu belum cukup untuk kalian gitu, ya? Untuk menghantarkan kalian berpikir, kata Allah. Ya. Ya. Dan ini, ya, fakta bahwasanya manusia tersebut, ya, sebelum hadir di muka bumi ini itu sudah dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-A'raf. Jadi ruh manusia, ya, jiwa manusia tersebut, ya, dihadirkan mengambil kesaksian, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa its akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah ketika Tuhanmu, ya, mengeluarkan keturunan anak-anak Adam min zuhurihim, ya, zuriyatahum wa ashadahum ala anfusihim, ya. Dan, ya, dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Jadi sebelum mereka dihadirkan di muka bumi, jiwa itu disuruh disaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah itu bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Tuhanmu. Qalu, mereka berkata, bala syahidana, ya. Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Nah, inilah makanya manusia itu mempunyai yang disebut dengan insting penghambaan. Karena sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia secara fitrahnya, ya, kalau dia menggunakan akalnya, dia pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan makna bertemu dengan Islam. Ya. Kenapa? Karena memang sudah dihadirkan dahulu sebelum kehidupan di muka bumi ini, ya, untuk bersaksi tentang siapa Tuhan mereka, bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka
dalam Islam makna dari la ilaha illallah tersebut itu bermakna nahfi ya dan munfi sekalian. Bahwasanya penyembahan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah, tidak ada yang diikutin, tidak ada yang ditakuti gitu ya, tidak ada yang merasa jiwa ini tunduk gitu ya, merasa jiwa ini gemetar ya atau menangis, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hakikat orang tersebut beriman dalam surah An-Nisa ya, ayat 65 sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim terhadap mereka yang mereka perselisihkan. Jadi di sini Allah ya bersumpah dengan zatnya sendiri. Dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat sumpah. Ya. Tapi yang bersumpah dengan zatnya sendiri ini begitu agungnya ayat ini. Gitu. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada manusia bahwasanya pengakuan keimanan tersebut ada 3 syaratnya. Nah ini yang harus kita pahami. Karena ini berhubungan ya keimanan itu adalah berbicara akidah. Lalu ada syaratnya 3. Nah, maka saya bilang dari awal-awal tadi, kenapa perlu didudukkan? Banyak kita mengaku beriman kepada Allah, tetapi syaratnya tersebut nggak kita penuhi. Bahkan menentukan sendiri gitu, apa perbuatan kita yang kita sangka. Ya, yang kita sangka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang walau alam bisawab ya. Ya, kita walau alam bisawab ya, tapi saya pribadi merasa bahwasanya kita terlalu gampang menilai perbuatan amal soleh ya. Perbuatan amal soleh tanpa memahami apa hakikat perbuatan amal soleh itu tadi. Nanti kita akan berbicara tentang itu ya. Karena konsekuensinya itu tadi kita berbicara amal soleh kan seperti itu ya. Ya. Nah, di sini Allah katakan ya syarat ya pengakuan keimanan. Allah mengakui kita tuh beriman kepada Allah SWT itu ada 3 syarat. Yang pertama itu adalah ya yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka tuh beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka tuh menjadikan hakim ya, yuhaqqimuka, menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum dalam segala urusan mereka. Jadi menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam semua urusan. Apakah urusan masalah nikahnya, masalah hartanya, masalah hubungan sosialnya, masalah perniagaannya, masalah politiknya, gitu. Ya, dalam semua aspek kehidupan. Ya, kalau kita berbicara sosbud hankam gitu ya, apa polexus hankam gitu ya. Itu bima syajara bainahum, tidak boleh kita pilah-pilah. Lalu apalagi syarat yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Tidak didapati rasa berat hati gitu. Tidak ada keberatan ya terhadap putusan yang diberikan. Ya. Jadi itu syarat yang kedua, tidak ada keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan gitu. Itu syarat keimanan yang kedua. Lalu apa? Ya, wa yusallimu taslima. Yang ketiga itu mereka menerima dengan sepenuhnya. Maka kalau kita lihat ya, dalam tafsirnya ya dikatakan bahwasanya syarat keimanan atau baru diakui keimanan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diakui keimanan ini biar kita paham. Ketika Allah menyatakan suatu hukum itu A, ya, itu tidak ada penolakan, tidak ada keberatan, bahkan ya tanpa ada diskusi gitu. Inilah parameter keimanan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, disinilah kita harus memahami, kalau dikatakan dalam tafsir ini bahwasanya kalau parameter keimanan ini sampai, dalam arti kata bahwasanya Allah melihat parameter keimanan ini terlebih dahulu gitu. Ya, kalau Allah melihatnya benar, ya, kalau loloslah parameter keimanan kita, barulah dilihat amal-amal kita. Ini yang harus kita pahami gitu. Jadi kalau kita menyangka kita sudah berbuat amal soleh, ya berbuat amal soleh gitu, tapi kita pilih-pilih hukum-hukum Allah, ya hukum-hukum Allah tuh kita ini, itu amal yang lain itu nggak ada gunanya sebenarnya gitu. Ini kita akan masuk ke sana, ya.
Jadi oleh karena itu, ya, karena kita berbicara amal, ya, menjadikan Rasulullah sebagai hukum dalam seluruh urusan, lalu menerimanya, gitu ya, semua keputusan tersebut, gitu ya, tanpa ada rasa keberatan, ya. Nah, dan itulah maka kita baru kalau ini lolos 3 syarat tadi, bahwasanya tanpa ada keberatan, tanpa ada diskusi, tanpa kita mendiskusikannya, gitu. Karena ini tanda kita beriman kepada Allah itu kan itu, ya. Tanda kita percaya itu kita tidak mempertanyakan, itu namanya iman, gitu. Nah, ini banyak orang yang lucunya menyatakan beriman, tetapi ketika ada syariat Islam diterapkan, pertanyaannya tuh banyak, banyak pertanyaannya. Dan itu tentu tidak lolos apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nisa tadi, ya. Oke. Oleh karena itu mari kita lihat tentang amal, ya. Ya. Jadi baru kita berbicara amal, gitu. Jadi kalau sudah jelas kita iman itu bagaimana, ya, menerima, menjadikan seluruh perkara itu menjadikan Rasulullah itu sebagai hakim dalam seluruh perkara. Jadi bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah itu sebagai sesuatu kebenaran, ya, menjadi standar kita dalam berpikir, dalam berbuat, gitu ya, di dalam bersikap, gitu ya. Dan kita tidak ada rasa keberatan, menerima dengan sepenuh hati, gitu. Baru kita berbicara amal. Ya. Ini biar jelas. Nah, amal yang bagaimana? Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Bahwasanya Allah lah yang menjadikan mati dan hidup itu. Tujuannya apa? Untuk menguji kamu. Ya, untuk menguji kalian, gitu ya. Ya, siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang terbaik amalnya? Nah, jadi sesudah keimanan ini penting, harus lolos dulu dengan masalah keimanan. Karena saya dulu kalau kita berdakwah itu kita ngasih ingat, gitu ya. Ini, gitu ya, berbahaya, gitu. Karena kebanyakan manusia itu menurut hawa nafsunya, ya. Apa yang diinginkannya itu yang maksudnya. Ya, ini berbahaya, ini tidak, gitu. Tapi karena itu sesuai dengan hawa nafsunya, gitu ya. Jadi mereka susah untuk menerima terlebih dahulu. Ini yang kita lihat. Nah, mari kita lihat apa itu, ya, ahsanu amala, ya. Makna dari ahsanu amala, ya, Imam Fudail bin Iyad mengatakan ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar, ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut tidak akan diterima hingga amal itu ikhlas dan benar. Ikhlas adalah jika amal itu ditujukan hanya untuk Allah, sedangkan benar adalah jika amal itu sesuai dengan sunnah. Ya. Nah, pertanyaannya, yang ikhlas dan benar itu, ya, bagaimana, kan seperti itu, ya. Kan banyak orang menyatakan ikhlas. Jadi definisi ikhlas itu ya ketika sudah ada masalah, gitu ya. Itu baru dikatakan ikhlas, ya. Sudah ada masalah lalu tidak bisa menerima dibilang ikhlas. Nah, misalnya seperti ini, ya. Sebagai contoh, dia berdagang dengan cara curang misalnya. Ya, kalau saya kasih contoh yang lain banyak yang tersinggung juga. Ya, dengan cara yang curang. Lalu ketika dia berdagang cara yang curang, dia rupanya dirugikan juga. Lalu dia berusaha ikhlas. Itu tidak ikhlas maksudnya. Makna ikhlas kita itu sudah dilencengkan, ya. Ketika ada masalah baru dibilang ikhlas. Sementara ikhlas itu berbuat karena Allah, ya. Berbuat karena memahami Allah itu sebagai Rabb lalu menurunkan aturannya. Ya. Maka ketika berbuat karena Allah, ya, maka kita melaksanakan perintahnya tersebut semata-mata dikarenakan oleh Dia, maka diperuntukkan juga hanya untuk Dia. Wah, Masya Allah, itulah ikhlas luar biasa, ya. Diperuntukkan hanya untuk Allah, gitu. Nah, ini yang bisa mengurangi keberatan-keberatan kita di dalam beramal setiap harinya, ya. Motivasi kita di dalam hidup. Oh, luar biasa Islam itu, Masya Allah, ya. Oke, masyarakat muslimin rahimakumullah, ya. Masih lama insya Allah, ya. Nah, ya, amal yang benar itu, ya, jadi kalau kita tadi bicara ikhlas, maka amal yang benar tersebut, ya, adalah amal yang sesuai dengan Islam. Maka Allah memberikan perumpamaan Islam tersebut sebagai sebuah pohon, ya. Jadi Allah SWT berfirman, alam taro kaifa daraballahu masalan, ya. Tidak kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan,
Ya, kalimatin thayyibatin, kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Kenapa? Karena dia punya asluha sabitun wa far'uha fis sama, ya. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, jadi kalau kita pohon yang baik itu pohon yang rindang gitu ya, akarnya kuat ke bawah ya sampai dia ke atas. Banyak daunnya, banyak buahnya. Tu'ti ukulaha, ya. Lalu pohon itu memberikan buahnya kulli hinin bi isni rabbiha, ya. Pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Masya Allah, ya. Jadi memberikan kebaikan pohon itu. Ya, jadi ketika syariat Islam itu diterapkan itu memberikan kebaikan, ya. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun, ya. Ya, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, bagaimana pohon yang baik, ya, yang akarnya teguh? Nah, ini mari kita perhatikan. Ya. Kalau kita berbicara tentang pohon, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Maka kita akan perhatikan bahwasanya ya, akar di dalam Islam itu adalah akidah. Nah, ini kaitannya ini. Jadi kalau kita bicara akidah, ya, akidah Islam, beriman kepada Allah dan seterusnya gitu ya. Tetapi tidak menerapkan dengan syariah, itu suatu nauzubillah, ya. Maksudnya bukan sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Logikanya nggak nyambung. Jadi akar tersebut adalah akidah. Kita beriman kepada Allah, ya. Kita beriman kepada hari akhir, kepada nabi, ya, kepada kitab-kitabnya, pada malaikat gitu ya, lalu kepada qada dan qadar. Nah, pohonnya tersebut adalah syariat, keimanan tersebut ya itu syariat gitu ya. Ya. Karena dengan syariat itulah ya diterapkannya Islam. Diterapkannya peraturan-peraturan Allah. Ya, aturan-aturan Allah tadi. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar disembah, bukan sekedar hanya untuk sekedar ritual saja gitu. Lalu kita sebagaimana di awal tadi tidak dibiarkan dengan perintah dan larangan gitu. Ya, tidak dibiarkan tanpa perintah dan larangan. Ya. Maka ada perintah dan larangan. Dan perintah larangan tersebut inilah yang disebut dengan syariah. Ya, yang mana ada apa? Dalam seluruh aspek kehidupan, fima syajara bainahum. Maka Allah memerintahkan kita untuk apa? Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam dalam segala urusan. Ya. Ya, apakah itu ritual, sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, bahkan hankam, pertahanan dan keamanan. Nah, yang ada di kita itu baru ritual aja kebanyakan gitu. Ya. Maka banyak orang yang akhirnya menyalahkan sholat ya. karena menyangka bahwa saya selesai dengan satu ini saja gitu. Ya, kenapa Allah tidak mengijabah doaku? Jadi ribut, bukan ribut, ya sibuk dalam masalah yang kayak gitu-gitu aja, membahas yang masalah itu. Sementara Islam itu dalam masalah secara keseluruhan gitu. Yang harus diperjuangkannya juga harus secara keseluruhan. Kalau dia ingin mendapatkan buahnya, apa itu buahnya? Itu ridha Allah. Ya, jadi kalau ini kuat, akidahnya itu kuat, ya pohonnya itu kokoh gitu ya, maka akan datang ridha Allah. Makanya rezeki itu akan melimpah ya. Ya, doa itu akan dikabulkan karena lengkap semuanya. Maka mohon maaf saja gitu kita ribut dalam bicara masalah doa, masalah perbaikan pribadi gitu, tapi kita tidak peduli dalam masalah ini. Maka ini nggak akan pernah mendapatkan ridho Allah. Ya. Maka perumpamaan tadi yang dikatakan oleh Allah ya, kalimat yang baik, kalimatin thayyibatin, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik ya, ya seperti ini tadi gitu. Karena dia memberikan buahnya pada setiap musim ya. Nah, inilah perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Maka orang ya kalau kita melihat ya kita melihat bahwasanya ya kita akan paham bahwasanya syariah tersebut ya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu membahas 3 aspek ya. Yang pertama aspek hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah masalah akidah dan ibadah. Ya, masalah jadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hubungan dengan dirinya sendiri,
Yaitu masalah makanan, minuman, pakaian, akhlak itu adalah masalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Itu juga diatur dalam syariat. Jadi diatur. Lalu hubungan dengan sesama manusia. Apakah itu ya dengan masalah muamalah, dalam masalah dagang, ya dalam masalah lalu masalah dakwah gitu. Karena Islam itu adalah agama dakwah. Ada kewajiban kita untuk menyampaikan misi Islam ini kepada seluruh umat manusia. Lalu masalah hukum-hukum gitu. Ya, masalah sanksi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan syariah. Ya, ini wajib kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan karena perintah Allah itu udkhulu fis silmi kafah. Nah, kalau kita hanya mengambil sebahagian, nah itulah diberitahu oleh Allah juga perumpamaannya, yaitu kalau kita mencampakkan sebagian hukum Islam atau membuang seluruhnya, itu sama saja di sisi Allah gitu. Ya. Karena tidak beriman gitu ya. Kalau tidak fima syajara bainahum ya. Ya, jadi kalau ada orang ngambil sebagian dipilih-pilih sama dia, ya, mana hukum yang baik, mana yang tidak, mana yang sesuai dengan hawa nafsunya gitu. Kalau nggak sesuai hawa nafsunya dibuang gitu. Itu sama saja sih Allah. Itu ya pemisalannya atau perumpamaannya gitu ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu di sini ya, wa masalu kalimatin khabithatin ya. Kalimat yang buruk, ya. Kalimat yang buruk itu ya tidak mengambil Islam secara keseluruhan atau mencampakkan Islam sama sekali gitu ya. Ya, yaitu adalah kasajaratin khabisatin, ya, seperti pohon yang buruk, ya, it's to touch min fawqil ard, ya, malaha min qararin, ya, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi dan tidak dapat dia untuk tegap atau kokoh sedikit pun gitu. Ya. Ya, jadi inilah pohon yang buruk. Ya, jadi kalau kita lihat kalau pohon yang buruk itu menghasilkan juga buah yang buruk. Dan itu bisa kita lihat. Tidak hanya di dalam sistem kehidupan kita bermasyarakat atau bernegara gitu yang banyak keburukan yang terjadi pada saat sekarang ini. Ya, nauzubillah min zalik ya, kita lihat bagaimana di sosmed segala macam gitu ya. LGBT berserakan, mereka bebas segala macam. Tapi agama Islam itu diserang, gitu ya. Islam yang diserang. Ya, orang boleh menghina Islam segala macam. Nah, itu pohon yang buruk gitu. Banyak kejadian yang buruk tuh. Ya, ujung-ujungnya mereka berbuat keburukan juga, nggak ada. Ya, kalau dikasih contoh, ya bisa kita lihat sendirilah. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu lihat sendiri bagaimana pohon yang buruk. Nanti juga kita bisa lihat pada diri kita sendiri. Ya, ketika kita tidak menerapkan Islam dalam kehidupan, itu adalah pohon yang buruk. Bisa kita lihat juga dalam diri kita, keluarga kita, atau saudara kita gitu ya, yang tidak melaksanakan Islam secara keseluruhan ya, atau hanya mengambil Islam secara setengah-setengah. Nah, inilah pohon yang buruk ya. Nah, Allah juga memberikan perumpamaan ya, berikutnya ya. Dalam surat At-Taubah ya, At-Taubah ayat 109 ya, afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallah ya. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah, waridwanin dan ridhonya, khairum, lebih baik, amman asasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Jadi kalau kita lihat tadi bahasa ini hamzah ya, istifham ya. Ya, hamzah istifham ini biasanya kalimat-kalimat retorik. Jadi Allah tuh membuat pertanyaan ya. Membuat pertanyaan lalu memberikan jawabannya langsung. Ya, di sini Allah memberikan perumpamaan gitu ya. Ya, pertanyaan dengan perumpamaan orang yang mendirikan bangunan di atas dasar takwa kepada Allah, apakah itu lebih baik dengan orang-orang yang tidak berdasarkan takwa kepada Allah, ya, yang mendirikan bangunannya, ya. Jadi bangunan ini memang berbicara ayat ini berbicara tentang masjid doror ya. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik ya. Jadi Masya Allah ya, Al-Quran itu luar biasa gitu. Jadi jangan sangka orang yang rajin ke masjid itu otomatis belum tentu gitu. Karena ada masjid yang isinya orang-orang munafik. Gitu. Ya, untuk apa? Untuk menghalangi orang kepada jalan Allah yang sebenarnya. Jadi luar biasa Al-Quran itu memberitahukan bagaimana hakikat manusia, kehidupan manusia yang sampai saat sekarang ini terjadi. Gitu. Ya, nah. Tapi ini ayat ini walaupun hanya asalnya berbicara tentang masjid doror, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik, yang mana juga orang sholat di dalamnya, tetapi menghalangi ya
umat ya daripada jalan-jalan Allah yang sebenarnya gitu ya. Ini juga berbicara tentang bangunan kehidupan. Apakah sistem kehidupan yang tidak dibangun berdasarkan takwa kepada Allah ya? Apakah sistem sekuler dan juga sistem kehidupan di dalam diri kita sendiri gitu. Nah, di sini Allah menyatakan ya, apakah orang-orang yang mendirikan bangunan yang takwa kepada Allah dan keredoannya, yang tadi keredoannya itu adalah masalah syariatnya, dilaksanakan secara kafah, lebih baik dengan orang-orang ya amman asasa bunyanahu ala safa jurufin han, orang-orang yang mendirikan bangunan yang di tepi jurang yang runtuh, kata Allah. Jadi orang-orang yang tidak membangun sistem kehidupannya, akidahnya, masyarakatnya, negaranya tidak berdasarkan takwa dan ridho kepada Allah, itu sama seperti orang yang mendirikan bangunan yang di tepi jurang yang runtuh. Lalu safajuru finhar, ya, ala safajuru finhar, ya, fa'anhara bihi fi narin, ya. Kemudian bangunan tersebut jatuh bersama-sama dia ke dalam neraka jahanam. Jadi orang-orang yang mendukung ya sistem, bukan sistem Islam. Jujur aja saya katakan, bukan sistem Islam, bukan sistem yang Allah redho atasnya, itu dia akan jatuh bersama bangunannya. Ke dalam apa? Ke dalam neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Nah, ini bisa kita lihat sekarang ini ya. Jadi dia runtuh, dia bobrok gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat itu ya, rumah-rumah di pinggir jurang yang rumah jurang itu mau hampir runtuh itu biasa tidak diperhatikan orang lagi. Rumah yang sudah rusak. Ya, kecuali ada pondasinya, walau alam bisa ya. Nah, disinilah kita memahami hakikat antara akidah dan syariat. Nah, hampir berakhir insya Allah. Nah, maka kita harus memahami juga ya. Jadi dalam kehidupan dunia ini kita wajib ya melaksanakan syariat tersebut gitu. Itu sebagai konsekuensi dari akidah kita. Ya, konsekuensi kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam Islam. Nah, dan sini juga ada konsekuensinya kepada hari akhirat. Ya, Allah SWT berfirman ya, wa anna sa'atan atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur ya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan tak ada keraguan ya padanya ya. Bahwasanya semuanya Allah akan membangkitkan semua manusia itu di dalam kubur. Jadi tidak ada keraguan ya. Dia itu pasti akan datang. Dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi kalau orang berbicara bagaimana pemanasan global dan segala macam, ya, memang bumi ini sudah tua dan menuju ke arah yang sana. Ya, bahkan ada yang sebagian berpikir untuk pindah ke Mars. Rasulullah SAW bersabda, ya hakikat ya karena dia akhirat itu sudah pasti dia akan datang. Ya, maka Rasulullah juga mengingatkan kita. Ya, bahwasanya wallahi gitu ya, demi Allah mad dunya fil akhirah ya, perbandingan dunia dengan akhirah itu ila mislu ma yaj'alu ahadukum isbahu hadhihi ya. Itu seperti seorang yang memasukkan satu jarinya ke laut. Lalu kata Rasulullah, hendaklah dia melihat ya apa yang tinggal di jari tersebut. Ya. Seperti apa jari itu kembali. Nah, itu yang harus dia lihat. Jadi itulah hakikat kita di dunia ini dibandingkan akhirat. Kalau tadi satu hari di akhirat itu hanya 1/10 dari seluruh kehidupan kita. 1/10 ya. Jadi sangat sebentar sekali gitu. Ya, nah begitu juga kenikmatan perbandingan dunia gitu. Jadi kalau kita celupkan ke dalam air laut satu jari saja, yang ditinggal ini adalah kenikmatan dunia. Selebihnya itu adalah kenikmatan akhirat. Dan Rasulullah ya bersabda, ya seringan-ringannya siksa pada hari kiamat ialah orang yang padanya diletakkan 2 bara api di bawah tumitnya yang mampu mendidihkan otak. Inilah yang harus kita ingat. Ya, mampu mendidihkan otak. Kita terkena api sedikit aja nggak kuat. Kita sakit kepala aja nggak kuat. Nah, ya, nggak kuat. Ya, Sani sering sakit kepala. Nggak kuat kita.
Maka ini semua jadi pengingat bagi kita. Itu sudah faktanya manusia. Maka ada orang-orang bodoh yang berkata, Sani lebih pilih neraka, segala macam. Itu benar-benar orang-orang yang bodoh. Ya, yang tidak paham dengan fitrahnya sebagai manusia gitu. Ya, tidak takut neraka gitu, tapi setiap hari pakai AC di dalam rumah gitu. Itu orang-orang bodoh gitu ya. Jadi memahami hakikat manusia itu sangat penting sekali gitu. Nah, ini harus kita pahami hakikat kita ini, hakikat kita manusia ini gitu, adalah ingin kebaikan, tidak ingin keburukan. Itu sudah fitrah manusia. Ya, kita tuh ingin senang, tidak ingin susah. Tetapi kita juga harus memahami hakikat yang lebih besar lagi, bahwasanya kehidupan dunia ini sementara. Maka kita harus berpikir cerdas bahwasanya yang harus kita ambil ini bukan dunia. Biarlah kita bersusah-susah sedikit ya, untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangan lebih banyak. Nah, itulah gunanya akal bagi manusia gitu. Ya. Jadi itulah yang harus kita pahami ya. Bahwasanya manusia tersebut menginginkan kebaikan. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, penutup ya. Ya. Dari akidah Islam ya, kita itu mendapatkan jawaban kita ini datang dari mana, untuk apa dan kemana. Kita ini jawabannya datang dari Allah ya, hidup di muka bumi ini ya, untuk beribadah ya. Kalau jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah, lalu kita akan kembali kepada Allah ya, di akhirat nanti. Maka ketika kita datang dari Allah, maka kita terikat kepada perintah dan larangan dari Allah. Ya, tadi dikatakan bahwasanya ayah sabu anak. Ya, apakah manusia itu mengira mereka tuh dibiarkan begitu saja? Nah, dalam tafsirnya bahwasanya manusia tersebut tidak dibiarkan ya, tanpa perintah dan tanpa larangan. Ya, bahkan tidak dibiarkan begitu saja tanpa dia akan dibangkitkan lagi ketika mati. Jadi suatu pemikiran yang harus kita pahami saat sekarang ini, suka atau tidak suka kita. Menderita atau senang kita. Ini penting sekali ini. Menderita atau senang kita. Suka atau tidak suka kita. Bahagia atau sengsara kita. Ya, kita ini mau tak mau gitu ya, akan tetap dibangkitkan. Gitu. Jadi pemahaman bahwa di dunia ini sementara, mau tak mau kita harus ya, bersakit-sakit dahulu kan, seperti itu ya. Ya harus kita laksanakan walaupun itu berat rasanya. Ya. Walaupun berat rasanya Bapak Ibu rahimakumullah, tapi ini pemahaman yang harus kita punyai. Mau tak mau kita, suka atau tidak suka kita, wajib kita taat kepada Allah, wajib kita taat kepada syariatnya, wajib mendakwahkan agamanya, menolong agamanya kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi lebih dari itu. Ya, kenapa? Karena kita terikat kepada hisab. Ya, maka inilah Islam. Ya, pemahaman inilah yang tidak diinikan gitu ya, tidak dikasih tahu gitu, sehingga orang tidak mau berbuat ya. Mohon maaf saja gitu, banyak yang meninggal gitu ya pada pandemi ini gitu. Semua doa kebaikan kita lihat. Tapi yang lucunya untuk kembali kepada syariat itu tidak ada gitu. Itu yang membingungkan gitu. Ya. Itu makanya saya bilang tadi perlu didudukkan permasalahan ini. Ya, banyak yang mendoakan, oh insya Allah dia masuk surga segala macam gitu ya. Sementara para sahabat aja takut gitu ya. Ya, sementara mereka sudah dikasih gelar radhiyallahu anhum, tapi masih ragu apakah mereka akan masuk surga. Sementara kita ya, yang mana ya keterikatan kepada syariat itu begitu kita lecehkan, menganggapnya begitu gampang saja gitu ya. Bahkan tidak nampak dari amal kita untuk menegakkannya gitu. Gampang kita untuk mengklaim surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, maka memang landasannya memang Islam harus menjadi dasar bagi kehidupan secara menyeluruh. Jadi masalah muslimin rahimakumullah ya. Ya, jawaban dari simpul besar sebagai akidah ya, bahwasanya dia harus menjadi kaidah fikriyah. Kaidah kita berpikir. Ya, apa kata Islam itu kata kita. Lalu kiadah fikriyah. Ya, kiadah itu kepemimpinan berpikir. Ini sama ya. Kalau kaidah fikriyah, bagaimana Islam berkata begitu, kita juga bagaimana seperti itu. Kiadah fikriyah, apa yang dikatakan Islam, ya, kita menyatakan juga seperti itu. Maka kalau kita memahami akidah Islam itu sebagai kaidah fikriyah dan kiadah fikriyah, konsekuensinya mempengaruhi perilaku, menentukan cara dan gaya hidup, menentukan kualitas hidup, dan juga menentukan posisi kita di akhirat nanti. Karena ada hubungannya. Terakhir, ya,
sebagai pelajaran ya, Rasulullah SAW bersabda al-qaisu ya. Al-qaisu itulah orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut ya. Itulah orang-orang yang bisa menghitung-hitung dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Ya, wal ajizu, dan orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Itu orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya dan dia berharap-harap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita berangan-angan ya. Kita berbuat tapi tanpa ilmu, enggak paham kita apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menganggapnya kita sudah terselamatkan, mendapatkan surganya ya. Harus jelas buat kita hakikatnya. Mungkin itu saja ya. Kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan, mungkin agak 20-30 menit, lalu kita selesaikan insyaallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.